Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Materi ini adalah bab ketiga di kelas 8 semester 1. Pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada pengertian, unsur dan pola pengembangan dari teks eksposisi. Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai saat menyelesaikan materi hari ini. Kompetensi dasar 3.5 adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Indikator dari KD tersebut adalah kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi, menganalisis unsur-unsur teks eksposisi, dan merumuskan pola pengembangan teks eksposisi. Baik, kita mulai ya. Sudah siap anak-anak hebat? Kita mulai dengan pertanyaan ini. Kalian tentu pernah membaca surat kabar, bukan? Kalau kalian sering atau pernah membaca surat kabar, kalian pasti pernah mengenal istilah berikut: editorial, essay, tajuk rencana, dan tanggapan kritis. Kalau kalian perhatikan baik-baik, semua istilah tersebut mengarah pada teks atau karangan yang di dalamnya berisi tentang penyampaian informasi. Selain itu, ada gagasan atau ide dari redaksi surat kabar tersebut atau seseorang yang menulisnya yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, tulisan yang mengandung informasi ini bisa kita sebut sebagai teks eksposisi. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa teks eksposisi adalah karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi memberikan sebuah informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Di dalamnya bisa terdapat fakta serta gagasan yang menunjang tersampaikannya informasi kepada pembaca atau pendengar. Secara umum dapat disampaikan ciri-ciri teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, gaya informasi teks eksposisi berisi gagasan mengenai isu-isu tertentu. Yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ciri ketiga adalah bahwa teks eksposisi menjelaskan informasi dan pengetahuan yang barangkali baru bagi pembaca dan pendengarnya. Yang keempat, tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca atau pendengarnya. Ciri yang kelima adalah teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ini berhubungan dengan ciri keempat tadi. Sedangkan ciri yang terakhir adalah bahwa penjelasan dalam teks eksposisi dapat disertai dengan data-data dan fakta yang akurat. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan unsur teks eksposisi. Apa sih unsur dalam teks eksposisi? Fakta dan gagasan adalah unsur utama dalam teks eksposisi. Coba kalian bisa tidak membedakan antara fakta dan gagasan dalam teks eksposisi? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, hal-hal yang memang benar-benar terjadi adalah fakta yang bisa disampaikan dalam teks eksposisi. Fakta ini bisa disertai dengan data yang akurat, bisa berupa angka, tanggal, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan gagasan bisa kita sampaikan sebagai ide, pendapat, atau argumen dari penulis yang akan disampaikan dalam sebuah teks eksposisi. Gagasan ini bisa jadi hal yang baru yang barangkali belum diketahui oleh pembaca sehingga ditawarkan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Namun, sebagaimana ciri teks eksposisi yang sudah disebutkan sebelumnya, penyampaian pendapat ini tidak boleh serta-merta dilakukan dengan memaksa pembaca untuk mengamini pendapat yang disampaikan. Penyampaian pendapat ini harus disampaikan penulis dengan menyampaikan terlebih dahulu data,
ilustrasi, atau hal-hal yang memang bisa meyakinkan pembaca dengan gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini, yakni pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 4 pola pengembangan. Yang pertama, yaitu pola pengembangan dari umum ke khusus. Yang kedua, pola pengembangan dari khusus ke umum. Yang ketiga adalah pola pengembangan ilustrasi. Yang keempat, teks eksposisi menggunakan pola pengembangan perbandingan. Pola pengembangan yang pertama adalah pola pengembangan dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus, atau biasa kita sebut dengan istilah deduktif. Kenapa pola ini disebut sebagai pola deduktif? Ini karena ide pokok atau gagasan utamanya disampaikan oleh penulis di awal paragraf, kemudian diperinci oleh beberapa kalimat penjelas di belakangnya. Misalnya pada contoh kutipan teks di bawah ini. Pada teks tersebut, penulis menyampaikan gagasan utama yang sifatnya lebih umum di awal paragraf, yaitu kopi memiliki efek baik untuk gigi. Lalu, gagasan utama tersebut diperinci dengan beberapa kalimat penjelas yang sifatnya lebih khusus. Nah, untuk menjelaskan efek baik kopi untuk gigi, penulis memasukkan beberapa hasil penelitian yang terdapat di kalimat ketiga dan keempat. Pola pengembangan teks eksposisi kedua adalah dari pernyataan khusus menuju pernyataan umum yang biasa disebut dengan paragraf induktif. Kenapa disebut induktif? Alasannya adalah karena di awal paragraf, penulis akan menyampaikan beberapa kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat umum atau ide pokok yang dijadikan simpulan. Misalnya pada contoh cuplikan teks di bawah ini. Pada awal paragraf teks di atas, penulis menjelaskan kalau gerakan pecinta alam mulai banyak diminati di kalangan remaja. Selain itu, para remaja ini juga mulai berani untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Kemudian, di akhir paragraf, penulis memberikan simpulan bahwa hal-hal tersebut merupakan bukti kalau remaja saat ini tidak selalu melakukan kegiatan yang negatif. Nah, simpulan inilah yang menjadi ide pokok paragraf tersebut. Pola pengembangan teks eksposisi ketiga adalah pola pengembangan ilustrasi. Pada pola ini, penulis menyampaikan gagasan di awal paragraf, kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi ini berupa data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan penulis. Tujuannya adalah untuk membuktikan gagasan yang disampaikan oleh penulis agar bisa diamini oleh pembaca atau pendengar. Misalnya pada teks di bawah ini. Pada teks tersebut, penulis menyampaikan gagasan kalau olahraga merupakan kegiatan yang dapat menyehatkan badan. Kemudian, penulis memberi ilustrasi berupa contoh olahraga renang yang dapat menyehatkan paru-paru dalam bernafas. Kata misalnya bisa menjadi salah satu penanda penggunaan pola pengembangan ilustrasi pada teks eksposisi. Pola pengembangan terakhir dalam teks eksposisi adalah pola pengembangan perbandingan. Pada pola ini, penulis akan membandingkan gagasan yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Tujuannya untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Contoh pola pengembangan perbandingan disampaikan dalam cuplikan teks berikut. Sudah paham ya dengan pola perbandingan pada teks tersebut? Pada kalimat pertama, penulis membandingkan kandungan protein susu kedelai dengan susu sapi. Perbandingan ini dibuktikan dengan data dari salah satu sumber yang menyatakan kalau kandungan susu kedelai jauh lebih kecil dari susu sapi. Demikian pembahasan materi kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat.